wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul amin. Al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para sesepuh masyarakat, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Al-Latifiyah, Akhil Al-Aziz, Bapak Bupati Lombok Tengah 2 periode, Tuan Guru Haji Muhammad Suhaimi Wabil Tohir, yang saya muliakan para alumni, para abituren pondok pesantren At-Tahiriyah Al-Fadiliyah Moda, hadirin hadirat jamaah yang saya muliakan. Hadir di sini ada pejabat sipil TNI dan Polri dan ada kepala desa Siku. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas betapa banyak limpahan rahmat dan karunia-Nya. Ungkapan rasa syukur itu bukan hanya dengan kita melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, tetapi lebih dari itu adalah dengan meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di sini juga sebagai manifestasi dari peningkatan iman dan takwa itu. Kita hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis muzakarah, majelis silaturahim, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, sampai dengan kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Tuan Guru, ini acara tiang yang kedua, masih ada beberapa acara lagi, karena itu mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir karena waktu kita bagi-bagi. Tadi di Manggen Daya, pondok pesantren Sirajul Ulum, sekarang di pondok pesantren Al-Latifiyah. Ada beberapa pesan yang ingin Tiang sampaikan kepada hadirin hadirat masyarakat Kabupaten Lombok Timur, khususnya orang. Alhamdulillah, ada 2 cara kita mengatasi ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah dengan vaksin. Kondisi vaksin di Lombok Timur yang dosis 1 sudah 96%. Namun masih di sini yang belum vaksin, silahkan datangi puskesmas kita vaksin. Datanya direkam, datanya tercatat, dikirim ke pusat. Kalau sudah 100%, alhamdulillah. Ada daerah lain yang sudah 100%, Mataram itu 100%, tapi yang disuntik cuma 12.000 manusia. Kita 900.000 manusia yang harus baru 100%. KSB sudah 100%, tapi penduduknya hanya 125.000. Yang disuntik hanya 90.000. Kalau Lombok Timur 1 kecamatan selesai saja loh itu. Insya Allah. Cara yang kedua adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Yang selaku pimpinan daerah Lombok Timur menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada segenap masyarakat Lombok Timur, terutama sekali pada sesepuh, para tokoh masyarakat yang membantu pemerintah memasyarakatkan protokol kesehatan ini dengan baik serta vaksin itu dengan baik.
Oleh karena itu, jika Bapak Ibu sekalian belum ada yang divaksin, anak-anak kita juga belum ada yang divaksin, di komplek pondok pesantren ini belum ada divaksin, insya Allah kita akan datangi untuk melaksanakan vaksin massal. Protokol kesehatan tetap. Saya melihat duit dengan pagar-pagar, termasuk di sini-sini ini sekarang banyak yang pagar-pagar. Ada dua kategori Bapak Ibu sekalian terhadap sikap kita terhadap COVID-19 ini. Yang pertama adalah ada orang yang ekstrim, sangat takut dengan wabah ini. Dia tidak bisa kemana-mana, ngerep dari Bali, karena takut bersentuhan dengan orang, takut salaman dengan orang, takut bergaul dengan orang, takut, semuanya takut. Dia ngerep dari Bali. Tetapi ada juga orang yang pagah benar, Allah COVID ini kan makhluk Allah, kita juga makhluk Allah, biar COVID ini kita kakan dia, katanya begitu. Ekstrim, keras, tidak pernah pakai masker, tidak pernah mau disuntik vaksin, semua buat tidak, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berada pada ummatan wasatan di tengah-tengah. Takut itu ya takut, perlu kita takut, tetapi jangan takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan itulah yang orang yang tidak bisa kemana-mana, balik. Nah, kita alhamdulillah datang ke masjid. Sekarang ini ketika zaman COVID dulu, jamaahnya dijauhkan, dijarangkan, padahal imam mengatakan rapat, luruskan shaf. Sekarang imam hanya mengatakan luruskan shaf, tidak mengatakan rapatkan shaf, tapi tidak juga mengatakan jarangkan shaf. Ya, kita yang maha paham lah jamaah ini, tidak terlalu rapat tapi juga tidak terlalu rendah. Intinya adalah datang ke masjid, ramaikan masjid. Yang kedua, negara kita ini sedang dilanda penyakit isu. Lombok Timur juga, Pak Tun Guru Suhaili sudah mengalami itu beberapa waktu yang lalu. Ada pondok pesantren mau mendirikan masjid, dihalang-halangi oleh penduduk sekitarnya karena sudah terlalu banyak masjid, tapi nekat juga mau membangun masjid. Pemerintah turun tangan melarang, tetapi mereka tetap nekat, masyarakat menjadi marah. Lalu muncullah potongan-potongan video Ustadz Mizan itu sebagai pemicunya. Sekarang muncul lagi potongan-potongan video Menteri Agama yang kata orang membandingkan antara azan dengan gonggongan anjing. Padahal Ustadz Mizan itu juga anjing, perkataannya Tuan Guru Agama, Menteri Agama juga sama-sama anjing. Pada basong rosna. Ada kemiripannya. Yang pertama miripnya sama-sama potongan video. Yang kedua adalah sama-sama kurang arif memilih substansi kata-kata pada saat yang tepat. Masa azan dia bicarakan, lalu anjing yang dia katakan? Kenapa tidak mengatakan kokok ayam kah? Atau bunyi jangkrik kah? Atau musik yang bingar-bingar kah? Atau apalah? Jangan dia sedang bicara substansi azan, kalau diikuti dengan omongan seperti tidak patut seorang pejabat tinggi seperti itu mengakomodir kata-kata yang kurang pantas. Apapun alasannya, apapun alasannya, tetapi tidak kita benarkan juga orang yang bereaksi keras. Ada tempat-tempat tertentu yang mengatakan haram hukumnya Menteri Agama datang ke daerah kami, tutup bandaranya kalau mereka mau datang. Ini negara Republik Indonesia. Kita alhamdulillah di Lombok Timur ini aman-aman saja, damai-damai saja. Boleh kita berpendapat, boleh kita bereaksi, tetapi sebagai ummatan wasatan, umat yang ada di tengah-tengah saja. Kita ambil hikmahnya sajalah dari peristiwa itu. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada para tokoh sesepuh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Lombok Timur
yang tetap damai, tenteram, tidak terpancing oleh isu-isu yang seperti itu, di mana di daerah lain isunya menjadi semakin panas dan tanggapannya menjadi beragam, tidak karu-karuan. Kita damai-damai saja, alhamdulillah. Yang ketiga adalah hari ini kita memperingati Haul Al-Maghfurah Tuan Guru Fadil Thohir. Kemarin saya hadir di Jerwaru, Tuan Guru. Haulnya Tuan Guru Mutawalli bin Yahya Al-Kalimi. Saya ngiri Pak Suhail, benar-benar saya ngiri. Kenapa saya ngiri? Tuan Guru itu banyak anaknya, banyak yang mendoakan dia. Anak saya cuma 3, tambah menantu 6, punya cucu sekarang 4, jadi ada 10 doakan saya. Tuan Guru Mutawalli itu putranya 40, 9 kali menikah, cucunya 215, cicitnya tidak tahu berapa hitungannya. Kalau cucunya 200 tambah kali 2 saja berarti kan cicitnya 400. Bayangkan 40 ditambah 215 ditambah 200, segitu banyaklah yang mendoakan dia. Masa di antara sekian banyak berdoa itu tidak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fadil Thohir, muridnya maksud saya masing-masing 5, jumlahnya sekian, masing-masing cucu menghasilkan putri 2, sekian jumlahnya. Mendoanya kubur beliau, betapa damainya kubur beliau, betapa aroma surga itu masuk ke dalam kubur beliau lewat semilir angin, lewat pori-pori tanah itu masuk damainya, Masya Allah. Belum lagi doa dari murid-muridnya yang sekian ribu bertebaran di mana-mana. Hasil didikan beliau, buktinya sekarang banyak hadir di sini kan murid-murid beliau, secara langsung atau tidak langsung, yang berwasilah ilmu, bersanad ilmu langsung kepada beliau. Masya Allah. Inilah yang perlu kita iri, bukan iri pada hal-hal yang negatif, tapi iri itu wajib juga pada hal-hal yang positif. Ketika orang bisa beramal, menyumbangkan semen 1 sak, 10 sak, kenapa kita tidak bisa? Kita iri dengan itu, lalu kita berikhtiar. Itulah yang disebut dengan ikhtiar bersama-sama. Fastabiqul khairat. Selamat kepada keluarga besar dan karam Tuan Guru Fadil Thohir yang haulnya kita peringati 33 pada hari ini, alhamdulillah. Mari kita hadiahkan Al-Quran kepada beliau. Semoga segala khilaf salah beliau diampuni oleh Allah SWT, segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT, dan beliau mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Ila hadhihi al-Fatihah. Makasih. Yang keempat, saya tidak menyinggung peringatan Isra Mi'raj karena ada yang akan menguraikan nanti. Tapi saya ingin menitipkan bahwa ketika corona pada awalnya datang di bumi Republik ini, yang positif menjadi negatif. Dulu kalau positif kita bersukaria, tapi sekarang negatif justru kita bersukaria. Diperiksa hidungnya, apa istilahnya? Di swab, hasilnya positif, tersingkirkan kita dari pergaulan dunia. Jika hasilnya negatif, alhamdulillah. Layak orang kalau mengetes punya anak atau tidak, positif alhamdulillah, negatif sedih, terbalik-balik dunia ini. Kita dilarang berkerumun, harus menggunakan masker. Wah, 2 tahun kita menggunakan masker ini, mana sampisan negaranya.
Bosan, saya bosan Bapak Ibu sekalian. Jangan dikira Bapak yang tidak pakai helm ini aja, helm mulut ini yang bosan. Saya juga bosan. Tapi ya sudah, itulah aturannya, protokol kesehatannya begitu. Ketika COVID datang, kita dilarang berdekatan, berkerumun. Masjid menjadi lengang, Jumatan berjarak, kapasitasnya dikurangi. Sekarang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita berada pada level 1. Kembalilah kepada norma yang dulu. Sholat subuh, satu saf itu kapasitasnya 50 orang, diisi hanya 20 orang waktu itu. Sekarang kembalilah, tapi tidak perlu 50, 40 jadilah, 45 jadilah. Yang penting jarak di antara kita. Kembalilah seperti dulu ketika zaman COVID belum datang. Coba. Saya teringat sebuah kisah di dalam buku Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Di situ beliau bercerita ada 3 jenis manusia kelak di yaumil akhir yang menonjol di sisi Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang pertama, ada orang yang berwajah seperti bintang. Malaikat bertanya kepada dia, manusia, apa gawe lain waktu di dunia? Di padang mahsyar ini wajah pelungguh seperti bintang. Mereka mengatakan, begitu azan terdengar, kami berhenti melaksanakan aktivitas duniawi kami, segera ambil wudhu, melaksanakan sholat. Dimanapun dia sholat, di berukah, di bebalik, di musola, di masjid, di rumah, yang penting begitu azan berkumandang, sholat. Itu wajahnya seperti bintang. Ada yang lebih tinggi lagi, wajahnya seperti rembulan 15. Malaikat bertanya, apa gawe lain? Mereka mengatakan, ketika azan berkumandang, kami sudah siap untuk melaksanakan sholat. Yang ngeder lebangket, yang nenggala lebangket, mandi raus sebelum zuhur, bersih badannya sebelum azan berkumandang, dia sudah siap untuk sholat di musola di tengah sawahnya, di bebaliknya. Saya kira kita sama seperti itu. Sholat di bangket, sholat di rumah, sholat di musola, sholat di rumah, sholat di masjid sama. Dan yang ketiga yang paling baik itu adalah wajahnya seperti matahari. Apa gawe dalai, kata malaikat bertanya kepada dia. Malaikat saja kagum, wajahnya bersinar seperti matahari. Mereka menjawab, sebelum azan berkumandang, kami sudah siap melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Kami terpilih. Ada orang yang berwajah bintang, banyak. Berwajah matahari, banyak. Tapi lebih banyak kita berwajah kelam, berwajah bidang, wajah marasigon gosong tuh. Kenapa? Azan berkumandang, bareng dulu, masih belum waktu. Asar kontak bareng tersembahyang kita selesaikan, zuhur sama asar gabung jadi segi wajah hari. Allah memudahkan kita, begitu kita menggampangkannya. Sekarang kita peringati Isra dan Mi'raj, perjalanan langsung Nabi kita dipanggil oleh Allah untuk menerima sholat, perintah sholat langsung. Kalau ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Nabi kita lewat perantara Jibril atau mimpi atau apa. Tapi kalau sholat ini langsung, perjalanannya dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, itu silaturahim. Karena itu jika ada orang yang melarang kita memperingati Maulid, memperingati Isra Mi'raj, atau didik dengarnya lah, didik rumu ya lah. Kenapa? Silaturahim. Coba Isra Mi'raj itu melambangkan silaturahim. Langit pertama bertemu dengan Nabi ini, silaturahim. Langit kedua bertemu dengan ini. Bahkan ketika beliau baru sampai di Masjidil Aqsa pun didaulat
oleh para malaikat, oleh para nabi dan rasul menjadi imam. Bayangkan nabi kita, nabi terakhir menjadi imam. Lalu selesai menjadi imam itu, para nabi mengatakan, ya Muhammad, andai kata saja Allah memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup lagi, kami ingin menjadi umatmu ya Muhammad. Nabi ingin jadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini begitu lahir ke dunia sudah langsung menjadi umat Nabi Muhammad, karena bapak ibu kita adalah agamanya Islam, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita bertanya, ya Musa, ya Adam, apa yang menyebabkan engkau ingin menjadi umatku jika Allah memberikan kesempatan untuk hidup lagi? Beliau itu menjawab, ya Muhammad, kami ini nabi, kami ini rasul, tetapi tidak berhak, tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat pertolongan kepada umat kami. Hanya engkau ya Muhammad yang diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umatmu. Karena itulah kami ingin menjadi umatmu. Bayangkan, kita syukur jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang ketika nabinya diejek oleh orang, ketika nabinya dihina oleh orang, ketika nabinya dijadikan kartun, film, disebut-sebut hina oleh orang, kita kadang-kadang diam saja, tenang saja, tidak bereaksi. Itulah hati selemah-lemah iman. Yang paling baik itu biadih, reaksi kita. Fa'ilam yastati fabilisani, berkomentar kita, menulis kita, fabiqalbi, paling tidak dengan hati, saya tidak terima penghinaan itu kata hati kita, itu paling tidak selemah-lemah iman itu jatuhnya. Karena itulah himbauan tiang Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali kepada sebelum corona ini. Ramaikan masjid kita dengan sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat Muhammad yang muttaqin, yang kelak dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika kita butuh syafaat pertolongan Nabi kita, beliau datang menolong kita di padang mahsyar maupun di siratal mustaqim nanti. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya adalah ikuti petunjuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu alaikum ajma'in. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Allahumma aqim ila aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.